Salah satu la turadu da'watahum. Ada 3 orang yang doanya dikabulkan. 1, imam adil. 2, al-mazlum, orang yang terzolimi. Namun yang menarik adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai berbuka. Namun kalimat ini pun lebih ditegaskan lagi dalam sabda Rasulullah yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hina yuftira, saat berbuka. Jadi teman-teman, sebuah kalimat penegas bahwasanya berbuka puasa itu urusannya urusan ibadah rasanya akhirat. Jadi saat berbuka itu kita manfaatkan agar kita kemudian bisa menikmati ibadah rasa akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillahi tabaraka wa ta'ala wa musallian ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa iltizaman bitariqatihi wa ja'ala al-aqidata islamiyatan asasan li fikrati wa miqyasan li amali wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa man ittabahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'. Sahabat Tausiah Berkah membincangkan kondisi saat ini yang di bulan Ramadan dengan suasana situasi yang tidak seperti Ramadan sebelumnya, maka tentunya ada yang istimewa di sini. Nah, berbicara bagaimana menikmati Ramadan dengan kenikmatan rasa akhirat. Sahabat Tausiah Berkah, kalau Ramadan yang dulu dengan kondisi yang natural, yang sudah seperti biasanya, kita penuh dengan aktivitas keduniawian dan lain sebagainya, ternyata memang Ramadan yang dulu-dulu itu ternyata itu berbeda dengan Ramadan saat ini. Apa perbedaannya? Sebagaimana kalau kita ingin mencari sesuatu, maka tentunya kita lebih suka mencari sesuatu yang berbeda. Nah, disitulah sisi nilai hikmahnya. Oleh karenanya, bagi kita orang yang beriman, memandang segala sesuatu adalah dengan kebaikan. Teknisnya bagaimana mengambil sudut pandang, mencari hikmahnya. Sebagaimana sebuah qaul ulama mengatakan, inna hadhil qulub tamalla kama tamalal abdan. Sesungguhnya hati ini suatu saat akan lelah, sebagaimana jasad dan fisik kita akan mudah lelah. Caranya supaya tidak lelah, jiwa kita ini, bagaimana kita tabalughul hikmah, mencari hikmah-hikmah. Yuk kita cari hikmah sekelumit dari kondisi Ramadan saat ini. Kalau kita melihat Ramadan yang dulu, maka di situ ada campuran antara unsur duniawi dengan unsur akhirat di situ. Tidak bisa kita pungkiri Ramadan sebelumnya perputaran uang misalnya itu luar biasa. Kalau kita kemudian sholat tarawih, maka nggak bisa kita pungkiri ada urusan duniawi masuk di dalamnya. Apa itu? Oh, masjid itu keren, masjid itu banyak penjualnya. Akhirnya kita mau tarawih juga mencari makanan misalnya. Ataukah unsur-unsur yang lain? Di mana di dalamnya itu ada unsur keduniawian. Apalagi pas buka puasa. Maka sebenarnya itu adalah wilayah yang ibadah sakral, berbuka puasa itu, karena di situ doanya mustajabah. Ternyata saat azan berkumandang, bukan kita memanfaatkan untuk urusan ibadah kita, berdoa, bermunajat kepada Allah, tapi di situ malah kita memikirkan makanan, minuman yang akan kita santap, yang akan kita nikmati. Bukan masalah kemudian beribadahnya. Disinilah Ramadan yang dulu antara ibadah dengan dunia kemudian masih bercampur. Alhamdulillah kondisi saat ini hikmahnya adalah kita benar-benar diinginkan oleh Allah. Ramadan saat ini adalah Ramadan rasa akhirat, bukan rasa dunia. Mengapa seperti itu? Sahabat Tausiah Berkah, coba kalau kita perhatikan antara dunia dan akhirat memang tidak boleh kita lepaskan. Sebagaimana doa yang sangat populer mulai kita kecil, kita sudah hafal doa itu. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lepaskan, jangan pisahkan dunia dengan akhirat. Namun permasalahannya mana yang kemudian diprioritaskan? Tentunya prioritas utamanya adalah akhirat.
Mengapa? Surat yang ke-87 Al-A'la. Insya Allah sahabat tausiah berkah hafal ayat ini. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Dan sesungguhnya kamu itu lebih condong, kamu lebih suka, kamu lebih memprioritaskan urusan duniawi. Ya, sebagaimana pada umumnya kita. Tapi bal akhiratu khairu wa abqa. Namun akhirat itu satu, lebih baik dan lebih kekal. Disinilah sebuah analogi untuk memudahkan kita memahami ayat ini. Misal, teman-teman sahabat tausiah berkah, kalau disuruh memilih antara Alphard sama Alia misalnya ya. Sebuah analogi saja ini, disuruh memilih Alphard atau Alia, pasti kita memilih Alphard. Maka dalam sebuah kondisi, kalau orang itu bisa beli Alphard, maka hakikatnya dia akan mudah dan bisa membeli Alia. Namun ketika dia hanya bisa membeli Alia, maka sesungguhnya dia tidak akan bisa membeli Alphard. Itulah sebuah analogi antara akhirat dengan dunia. Kalau kita memprioritaskan akhirat, Alphard yang lebih mahal, yang tak ternilai harganya, maka sesungguhnya hal-hal yang sifat duniawi itu akan mudah kita dapatkan. Namun kalau kita memprioritaskan dunia, maka khawatir akhirat belum tentu akan kita dapatkan. Waliyadzubillah tentunya. Oleh karenanya, sahabat tausiah berkah, ayo, bulan Ramadan saat ini dikondisikan oleh Allah seperti ini karena kita ingin supaya bisa Ramadan itu dengan kemuliaan akhiratnya itu terasakan dengan akhirat. Ambil contoh satu saja sebagai teknisnya teman-teman ya. Saya kembalikan kepada wilayah berbuka puasa. Hadisnya tegas. Apa itu? Salah satun la turadu da'watahum. Ada 3 orang yang doanya dikabulkan. 1, imam adil. 2, al-mazlum, orang yang terzolimi. Namun yang menarik adalah as-shaim hatta yuftiro, orang yang berpuasa sampai berbuka. Namun kalimat ini pun lebih ditegaskan lagi dalam sabda Rasulullah yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hina yuftiro, saat berbuka. Jadi teman-teman, sebuah kalimat penegas bahwasanya berbuka puasa itu urusannya urusan ibadah. Ibadah rasanya akhirat. Jadi saat berbuka itu kita manfaatkan agar kita kemudian bisa menikmati ibadah rasa akhirat. Tapi kalau di dulu-dulu Ramadan yang berbuka puasa saat ngabuburit misalnya, di hotel misalnya, di restoran atau di kafe, saya yakin wilayah-wilayah doa yang mustajabah waktu berbuka itu terlupakan. Alhamdulillah kita bisa menikmati waktu berbuka bersama keluarga, bersama sanak keluarga, famili kita yang kurang dari sisi euforia, glamoritas dunia. Maka sahabat tausiah berkah, inilah salah satu hikmah dari kondisi Ramadan kita tahun ini. Apakah itu? Kita mendapatkan kesempatan lebih untuk bisa beribadah dengan rasa akhirat, bukan rasa dunia. Saya Heru Kusumahadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.